السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, kemudahan, taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas mulia berupa menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah nikmat sebesar-besar nikmat yang didapati oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, insyaallah pada malam ini kita melanjutkan pembacaan risalah atau buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Bawa'isul Khalas Minadz Dzunub, kiat-kiat agar kita diselamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, atau dengan bahasa lain adalah beberapa benteng yang dengannya kita bisa terjaga dari terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tentu pembahasan ini sekali lagi kami ingatkan, ini sebagai bentuk ikhtiar kita. Karena secara umum tidak ada orang yang tidak jatuh dalam salah dan dosa, pasti. Yang terjaga hanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga salah satu mukjizat atau salah satu kelebihan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam adalah ismatuhum minal khata'. Beliau ismah, maksum, terjaga dari apa? Perbuatan salah dan dosa. Adapun selain Nabi Muhammad SAW maka pasti ya terjatuh dalam perbuatan salah dan dosa. Oleh karenanya beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beliau menyampaikan wahyu. Ya, beliau menyampaikan wahyu. Tidak mungkin orang menyampaikan wahyu kemudian dia salah. Tidak mungkin dia menyampaikan wahyu tapi dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan itu aib, dan itu adalah celaan. Ya, maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terbebaskan dari salah dan dosa itu, sehingga dia dikatakan sebagai seorang nabi yang maksum, yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Adapun selain beliau, maka semua kita pasti terjatuh dalam salah. Karena itu Nabi menegaskan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu seluruhnya pasti sering berbuat kesalahan, ya, kecil maupun besar, disadari ataupun tidak.
atas dasar ilmu atau atas dasar mengikuti hawa nafsu. Yang penting jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, masalah orang jatuh dalam dosa karena kekhilapan, karena kesalahan, karena kelalaian, karena mengikuti hawa nafsu, itu kembali kepada kadar keimanan yang ada pada dia. Ya, ada orang melakukan dosa karena terpaksa atau dipaksa. Ada orang melakukan dosa karena dia tidak tahu hukumnya, jahil, ghaflah, lalai. Ada orang melakukan dosa karena terdorong hawa nafsu ataupun ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan yaitu kenikmatan dunia sehingga dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Jadi banyak sebab, banyak faktor yang menjerumuskan seorang jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wa khairul khata'ina, kemudian lanjutan hadisnya Nabi mengatakan setiap anak Adam itu berbuat dosa atau berbuat salah, dan setiap orang yang berbuat salah atau sebaik-baik orang yang berbuat salah itu apa? At-tawwabun, segera bertaubat. Diingatkan, sadar. Ya, dinasihati, dia menerima nasihat. Itu orang yang baik ketika berbuat salah. Tapi kalau ketika orang berbuat salah diingatkan, tambah membangkang, ya, dinasihati, tambah melawan, diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW bahwa perbuatan dia itu salah, perbuatan itu adalah dilarang oleh agama misalkan, malah justru dia istihza, dia memperolok-olok apa? Nasihat tersebut. Maka sungguh ini juga sebagai bukti akan sakitnya hatinya, bahkan waliyadzubillah itu hatinya telah terkunci, telah digembok oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang nasihat itu tidak akan pernah mempan kecuali bagi orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya. Allah taala mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi khonifidin azakumullah, nasihat itu penting sekali. Ya, bagaimanapun alimnya seseorang, bagaimanapun taatnya seseorang, kita butuh kepada nasihat. Ya, kita butuh pada nasihat. Dikisahkan dalam sebuah kisah yang saya petik dari nasihat dari salah seorang ustaz kita. Beliau menceritakan tentang kisah Imam Ahmad rahimahullah taala tatkala beliau di penjara. Ya, tatkala beliau di penjara karena fitnah yang terjadi pada saat itu, dan Imam Ahmad termasuk orang yang komitmen dan kuat dalam membela sebuah akidah yang benar, yaitu yang dikenal oleh ulama dengan fitnati khalqil Quran, fitnah menjamurnya pemahaman pada waktu itu yang diusung oleh orang Mu'tazilah dan yang lainnya atau Jahmiyah, yang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Ya, padahal itu keyakinan yang salah, keyakinan yang batil. Karena Al-Quran yang benar adalah apa? Kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun lembarannya, kertasnya, ya, sampulnya misalkan, dan yang membacanya itu makhluk. Tapi kandungan dan isi Al-Quran itu sendiri, ya, itu adalah kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dibela oleh Imam Ahmad, bahwa itu keyakinan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata beberapa tokoh masyarakat, tokoh pada waktu itu tidak setuju dengan pemahaman ini, sehingga Imam Ahmad difitnah, ya, dianggap membawa pemahaman yang sesat, dianggap mengacaukan keadaan dan lain sebagainya. Dan juga ada mungkin hal-hal yang lain yang dilihat dari Imam Ahmad berbeda, terutama beliau termasuk orang yang paling tegar juga membela sunnah Rasulullah SAW dan paling kuat di dalam membasmi kebid'ahan dan akar-akar kebid'ahan yang menjamur pada waktu itu. Namun yang paling besar pembelaannya adalah pada waktu itu kaitan dengan fitnah khalqil Quran, fitnah tentang syubhat ataupun pemahaman yang sesat tentang Al-Quran itu makhluk. Kembali ke cerita bahwasanya beliau diseret dan dimasukkan ke dalam penjara.
Jadi kisah-kisah ulama kita masuk penjara banyak para ikhwas sekalian karena membela apa? Al-haq, membela kebenaran, membela sunnah, sehingga tidak asing ketika kita mendengar orang yang berilmu harus ditahan di penjara, harus ini, tidak asing bagi orang-orang yang mempelajari perjalanan hidup para ulama. Ya, perjalanan pada para ulama kita. Kemudian ketemu sama seorang preman, ya, yang masuk penjara juga di sel yang sama. Kemudian terjadilah obrolan di antara dia. Kemudian Imam Ahmad diingatkan oleh si preman tersebut, ya. Apa katanya? Wahai imam, wahai alim, wahai orang berilmu, ya, engkau harus banyak bersabar, katanya. Bayangkan, ini preman nasihati siapa? Imam Ahmad. Bersabarlah kamu, ya, dan tetaplah di atas pendirianmu, ya, karena kamu diuji, difitnah itu karena kebenaran yang ada pada kamu, atau kamu dimasukkan ke dalam penjara karena kamu membela kebenaran. Berbeda dengan saya, katanya. Saya masuk ke tempat ini, katanya, karena apa? Karena sebab dosa, karena sebab kebatilan yang ada pada saya. Ini Muhammad mengatakan jazakallahu khairan, terima kasih banyak atas motivasinya dan juga apa? Nasihatnya. Nah, dari sini para ulama yang saya kutip dari nasihat Ustadzuna Mu'ti Ali hafizahullah taala, beliau mengutip bahwa kisah ini menunjukkan tentang wajibnya kita mendengarkan nasihat dari siapapun, ya, dari siapapun, karena kebenaran itu tidak boleh ditolak dari manapun datangnya. Hanya saja kita tidak boleh mencari kebenaran kecuali dari orang-orang yang ma'ruf sebagai orang yang menyebarkan kebenaran. Ya, jadi kita mendengarkan nasihat kebenaran dari siapapun kita terima, ya. Yang tidak boleh itu kita belajar dari orang-orang yang bukan ahli kebenaran, ya, bukan ahlinya yang membawa kebenaran. Beda kita menerima kebenaran dengan mencari apa? Kebenaran. Kalau mencari kebenaran, cari dari orang-orang yang ahli kebenaran, ahli haq, ahlul ilm, ulama. Tapi kalau menerima kebenaran dari siapapun, ya, dari siapapun. Dan ma'ruf bagi kita, kisah yang lebih jelas lagi adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala apa? Tatkala dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga Baitul Mal, ya, untuk menjaga Baitul Mal. Kemudian datanglah orang yang ingin mencurinya, lalu dipergoki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu dinasihati, diingatkan dan seterusnya, dan dia mengatakan, lepaskan aku, saya tidak akan mengulanginya lagi. Dimaafkan oleh Abu Hurairah. Besok kedua kalinya terjadi lagi hal yang serupa. Ketiga kalinya barulah dia mengatakan, jikalau kau ingin tidak lagi aku mendekati tempat ini, ya, atau yang semakna dengan itu, maka kuajarkan kepadamu satu ayat yang apabila kamu mengamalkannya, membacanya, kamu akan terjaga dari siapapun, ya, baik dari saya dan juga dari yang lainnya. Lalu dibacakan ayat kursi. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dalam kitabnya Tafsir Ayat Kursi, ya, beliau menyebutkan tentang kisah ini. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi. Dan yang kedua, di sini menunjukkan tentang apa? Kebenaran itu wajib diterima dari siapapun datangnya, tapi tidak boleh kita mencari kebenaran kecuali kepada orang yang ahlinya. Bisa dibedakan? Ya, jadi beda antara menerima kebenaran, nasihat, dengan mencari kebenaran kecuali dari orang-orang yang memang ahlinya. Karena Allah mengatakan fas'alu ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun, tanya ahlul ilmi kalau kamu tidak tahu. Ini orang tidak sengaja mencari ilmu dari ahlul bidah, ya, dari orang-orang yang tidak diketahui tentang keilmuannya, baik terhadap Al-Qur'an maupun terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, harus diperhatikan. Karena ilmu ini mahal, ya, terutama berkaitan dengan agama. Imam Ibnu Sirin rahimahullah dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya, beliau mengatakan in hadzal ilma din, ya, sesungguhnya ilmu agama ini adalah fondasi agama. Jadi ilmu agama ini merupakan dasar agama kita. Kemudian fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat-lihat, teliti, perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian, ya. Maka oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati dalam menimba ilmu. Jangan pernah kita hanya tertipu karena
ketenaran sang penceramah tersebut atau ketersohoran sang dai tersebut, tapi kalau tidak diperkuat isi ceramahnya ataupun nasihatnya di atas Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa kita jadikan dia sebagai orang yang tempat kita menuntut ilmu. Apalagi kalau isi ceramahnya hanya memecah belah umat, isi ceramahnya hanya memprovokasi, isi ceramahnya hanya menyulut kepada orang-orang yang justru membela sunnah misalkan, atau isi ceramahnya hanya menyalahkan satu dengan yang lain, ini tidak benar. Ya, tapi kalau mengingatkan umat dengan dalil tentang bahayanya perbuatan ini, perbuatan itu, ini tidak masalah. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sudah ya mengacau, membuat kekacauan atau menggunjing satu dengan yang lain, maka ini majelis yang tentunya kita harus berhati-hati. Ya, ini bukan majelis yang justru menambah keimanan, tapi ini majelis yang justru menambah rasa dendam di antara satu dengan yang lainnya. Dan salaf berlepas diri dari semua itu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafus saleh, isi dakwahnya adalah menyampaikan kebenaran berdasarkan dalil dan mengingatkan umat dari bahayanya kebatilan berdasarkan dalil. Ya, jadi salah ketika dianggap dakwah salaf ini dakwah yang memecah belah, ya, dan dakwah yang membuat orang sakit hati, ya, dakwah yang membuat orang yaitu yakni berpecah belah satu dan lain, tidak, ya. Nah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah justru mengajak orang kepada persatuan, karena Allah perintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, maksudnya dengan agama Allah, dengan syariatnya Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian bermusuhan satu dengan yang lain. Qanifidin azakumullah, masuk kita pada poin yang ke-18. Poin ke-18 dari kitabnya Syekh Abdul Razzaq, Bawa'ithul Khalas minadz dzunub. Qal at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Benteng yang ke-18 untuk membentengi diri kita agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, harus kita melakukan takhliyah qabla tahliyah. Apa arti takhliyah? Takhliyah itu adalah membebaskan, ya, diri kita dari berbagai macam noda-noda yang akan mengantarkan kepada kemaksiatan, baik syirik dan lain sebagainya. Jadi perlu kita bersihkan dulu qabla tahliyah. Jadi bedanya kha sama ha. Takhliyah membersihkan, ya, menghilangkan. Kemudian tahliyah dengan ha, baru kita lakukan perbaikan, baru kita lakukan perhiasannya, baru kita perindah, baru kita perkuat. Jadi harus kita bersihkan dulu, baru kita isi dengan hal-hal yang baik. Itu maksudnya takhliyah qabla tahliyah. Jadi perbaikan dulu, kita perbaiki dulu, kita bersihkan dulu, baru kita isi dia dengan hal-hal yang baik. Artinya hati kita ini perlu diisi dengan hal-hal yang dibersihkan dulu dari hal-hal yang kotor. Baru nanti akan bisa masuk tauhid, iman dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ba'dallah, setelah tentunya taufik dari Allah dan hidayah dari Allah, banyak orang tidak menyiapkan wadah untuk menerima nasihat. Sehingga hidayah, kebenaran yang mengingatkan kita tentang kebaikan kadang-kadang sulit diterima. Kenapa? Karena dia masih kotor jiwanya, hatinya masih kotor, qalbunya masih tercoreng ataupun masih ternodai dengan hal-hal yang tidak baik. Maka kalau kita ingin menuntut ilmu, ingin belajar, ingin mengetahui sebuah kebenaran tersebut, pertama kita mohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu hati kita supaya kita bisa menerima kebenaran itu. Yang kedua, kita siapkan wadah kita, bahwa tujuan kita adalah semata-mata untuk mencari kebenaran. Maka insya Allah akan tunjukkan jalan untuk kita. Nah, cuma kebanyakan di antara manusia sekarang, kenapa sulit menerima kebenaran, kenapa sulit menerima hidayah, terutama diajak kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, dengan segala hal yang ada di dalamnya, ya karena wadahnya masih kotor. Bagaimana mau diisikan hal-hal yang bisa dinikmati? Ya, ibaratnya kita mau mengisi,
makanan yang enak, tapi wadahnya ternyata apa? Kotor. Ya, wadahnya bekas sesuatu yang busuk. Antum mau tahu makanan seenak apapun tidak akan enak jadinya. Tidak akan bisa kita nikmati. Begitu juga yang menyampaikan ustaz, yang menyampaikan syekh, ya, bahkan sampai ada orang berlebihan, malaikat saja datang kepada antum sulit menerima kalau begini modelnya. Nah, ini barangkali maksudnya adalah karena wadah ini masih kotor. Makanya perlu ada takhliyah qabla at-tahliyah. Jadi bersihkan dulu, singkirkan dulu segala sesuatu yang mengotori wadah-wadah untuk kita bisa menerima hidayah, menerima petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya Alaihi Salatu Wasallam, baru kemudian kita bisa siap untuk menampungnya. Ya, siap menampung apa? Hidayah tersebut. Qala Syekh Abdul Razzaq bayyana al-musannif qa'idatan 'azimah. Muallif menjelaskan kaidah yang sangat agung. وهي أن تفريغ القلب من دوران الشرك والبدعة والمعصية شرط لحصول الخير والبركة, yaitu mengosongkan hati dari kotoran-kotoran dari yaitu virus-virus kesyirikan, ya, atau bakteri-bakteri kesyirikan dan kebid'ahan dan maksiat merupakan syarat utama untuk bisa masuknya kebaikan dan keberkahan. Jadi perlu wadah ini bersih, hati ini bersihkan dulu. Lamun tulen-tulen milih tokol ngaji, bersihin hati dulu. Saya mau coba dengar kebenaran dulu. Tapi kalau kita datang ngaji di tempat kajian sunnah misalkan seperti ini, modalnya sudah kotor dari rumah. Saya ingin tahu kejelekannya di mana sih kejelekannya Ustadz ini. Saya ingin tahu kesalahannya salaf itu di mana sih kesalahannya. Itu tujuannya, ya nggak bakal dapat kebaikan, nggak bakal dapat kebenaran. Tapi coba kita cermati dengan baik apa yang disampaikan, dalil-dalil yang digunakan, pembahasannya mengarah kemana, diresapi, dipahami dengan baik, insya Allah akan jelas bagi kita mana yang hak dan mana yang batil. Cuma kan kadang ada orang niatnya menuntut ilmu bukan untuk itu, ya, coba-coba dulu, ya, lamun bagus jangan lanjut, lamun enggak, ya, itu mungkin secara umum, tapi ternyata apa, memang hatinya belum siap. Ya, oleh karena itu, lamun tembeling ngaji, coba persinatin dulu dalam arti kita siap untuk mencari kebenaran dulu. Ya, masalah nanti kita bingung, ada mungkin menjanggal suatu syubhat dalam hati kita, inilah wadahnya kita untuk bertanya. Ini kesempatan untuk kita istifsar, dan Allah perintahkan kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka oleh karena itu kesempatan untuk kita bertanya. Jadi bukan justru datang sudah membawa kejanggalan, sudah membawa apalagi waliyadzubillah kedendaman dan seterusnya, nggak akan bisa masuk. Ya, nggak akan bisa masuk. Ya, dan ini kita lihat secara wakil, ya, walaupun kita tidak tahu isi hati orang, ada beberapa tokoh, beberapa pembesar dan lain sebagainya. Kadang-kadang duduk di hadapan para ustadz kita, bahkan ada momen-momen tertentu di ceramah nikah diingatkan tentang sunnah Nabi SAW, ditahu oleh mereka, tapi sulit menerima kebenaran. Kenapa ya? Karena memang wadahnya tidak disiapkan. Ya, dia datang hanya tidak enak sama pesilaan, ya kan? Tapi coba ketika dia datang itu tujuannya juga untuk mendengarkan nasihat. Apa sih intisari nasihat itu? Insya Allah, ya, ba'dallah, tentunya setelah Allah memberikan taufik kepada dia, paling tidak dia akan menghargai ilmu sang ustaz tersebut, ilmu sang tuan guru tersebut. Nah, itu kan? Tapi ini masalahnya karena mereka datang sudah membawa wadah yang kotor, itu berupa hati, berupa jiwa ini, sehingga sulit untuk mendengarkan kebenaran. Padahal yang diingatkan hanya ayat Allah, diingatkan hadis Rasulullah SAW, yang dibahas tentang bahayanya kesyirikan, ini ada di Al-Quran. Yang dibahas tentang bahayanya kebid'ahan, perkara baru dalam agama, ini ada di hadis Nabi misalkan. Tapi kenapa kok kesimpulannya ketika keluar lain? Ya karena memang wadahnya tidak siap. Akhirnya yang ada cerita-cerita yang tidak benar. Wa daraba rahimahullah lidzalika mathalan mahsusan. Dan kaidah ini diperumpamakan dalam suatu yang real, suatu yang nyata. Apa kata beliau? Wa huwa anna man arada an yazra'a zar'an, bahwasanya siapa yang ingin menanam suatu tanaman, fa'alaihi awwalan an yunaqqil arda minal adran, maka poin pertama kali dia harus bersihkan tanahnya dulu, sawahnya itu dari apa? Hama, dari virus, dari apalah namanya, ya, supaya nanti wa yuhayya'aha lizira'ah, harus siap digunakan untuk apa? Bercocok tanam. Ya, supaya siap digunakan untuk bercocok tanam.
Fa inna ba'da dzalika satakunu ardan salihatan lil inbat wal ismar. Setelah itu baru nanti tanah itu betul-betul layak ditanami dan akan membuahkan buah yang memuaskan. Jadi kita sebelum nanam pun juga perhatikan tanahnya. Dan insya Allah dipahami oleh para petani dan lain sebagainya. Orang-orang yang bergelut di dunia perkebunan, pertanian pasti paham. Sebelum dia nanam dia perhatikan dulu tanahnya seperti apa, bagaimana kondisinya, apa yang cocok di sini. Kemudian lain sebagainya ya, dibersihkan hal-hal yang mengganggu nanti perkembangan tumbuhan yang ada di situ, barulah ditanamkan. Tidak bisa sok-sok asal tanam dan seterusnya, tidak. Ya. Wa alaihi aidan an yata'ahad an-nabat, dan dengan sebab itu juga insyaallah tumbuh-tumbuhan ini akan bertahan dan awet. Ya. Wa an yahmiyahu mimma yadurruhu, dan selalu dipelihara dia dari perkara yang membahayakannya. Ya, tadi saya contohkan dari hama dan semisalnya. Fayub'idu anhu nabatat wal hasyarat al-mu'dhiyah, dan dijauhkan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut, yaitu binatang-binatang yang dapat mengganggunya. Wala tan kharu fihi wa tumriduhu, yang dapat membuat dia rusak dan juga dapat membuat dia sakit. Maksudnya pohon ini tidak bisa tumbuh, gitu kan? Tidak bisa hidup, artinya layu ataupun mungkin mati dan semisalnya. Wa bidzalika yaslamu lahu zar'uhu wa yanmu khairan ma'in. Maka dengan sebab upaya ini tanamannya akan selamat dan juga akan tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik. Ini contoh daripada kaidah tadi, takhliyah qabla at-ta'liyah. Bersihkan dulu wadahnya baru isi dia. Ya, maka kita juga demikian para jemaah sekalian, sebelum kita belajar ilmu, belajar Quran, belajar hadis, perbaiki niat kita dulu. Bersihkan niat kita dari sikap riya, dari syirik dan seterusnya, maka insyaallah kebenaran itu pasti kita akan dapatkan. Fa hakadha yajibu ayakun halul mu'min, maka demikianlah keadaan seorang mukmin yang wajib atasnya. Fa yajtahidu awwalan bi tanqiyati qalbihi, maka dia bersungguh-sungguh dulu pertama untuk membersihkan hatinya, wa tasfiyatihi, dan juga membersihkannya, mensucikannya, membebaskannya. Itu bisa juga min anwa'i syirk wal ma'asi, dari jenis-jenis syirik dan kemaksiatan. Liya'murul imanu fi qalbihi, supaya iman itu betul-betul makmur di hatinya. Wa yusmiru, dan berbuah dengan baik. Summa yajahidu ba'da dzalika bi ta'ahudi hadzal iman. Kemudian setelah itu dia bersungguh-sungguh untuk menjaga, untuk melanggengkan keimanan tersebut. Wa tasfiyatihi mimma qad yashubuhu minadz-dzunub wal ma'asi, dan membersihkannya dari segala sesuatu yang dapat mengotorinya dari dosa-dosa dan maksiat. Fayubadir ila taubah wal istighfar. Nah, kalau sudah diisi wadahnya dan sudah dapat dia, namanya wadah tidak selamanya sehat, gitu kan? Atau namanya tempat tidak selamanya bagus. Awalnya bersih, kita isikan dengan sesuatu, terkadang nanti yang sudah terisi pun bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan? Seperti kotor, ataupun mungkin kalau manusia mungkin melakukan dosa dan maksiat, itu yang mengotori hatinya. Maka tugasnya lain lagi. Berikutnya adalah fayubadir ila taubah wal istighfar, segera bertaubat, segera beristighfar. Makanya kita ikhwanazakumullah, ketika kita masuk dalam pengajian sunnah pun tidak menjamin kita maksum. Seperti yang saya katakan di awal, ya, tidak ada kita semua mengklaim diri kita orang paling benar, tidak ada. Tapi manhaj yang kita ikuti manhaj paling benar, karena manhajnya Rasul. Metodologi hidupnya Rasul, metodologi beragamanya Rasul pasti paling benar. Cuman kan masing-masing kita yang ingin mengikuti salaf ini kan level keimanan kita berbeda-beda. Kondisi keimanan kita pun satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada pengikut salaf yang luar biasa ibadahnya, ada yang mungkin di bawahnya, ada di bawahnya, bahkan ada mungkin yang sangat lemah sekali. Itu biasa, itu terjadi. Ya, jadi bukan berarti setiap orang yang masuk sunnah salaf semua sama, enggak. Ya, semua sama, enggak. Ya, oleh karena itu tergantung daripada apa? Daripada tingkat ilmu dan pengamalan dia. Ya, tingkat ilmu dan pengamalannya. Maka yang mendapatkan taufik oleh Allah bisa mengamalkan sunnah dengan baik dan benar, ya bersyukur kepada Allah. Ya, wa man wajada khairan falyahmadillah. Siapa mendapatkan kebaikan, kata Nabi SAW, puji Allah. Ya, dan siapa yang sudah masuk ke dalam sunnah tapi ya namanya kehidupan, ada saja godaan, ada saja gangguan, ada saja ini dan seterusnya, maka segera bertaubat dan beristighfar.
Dan bukan ini menjadi sebuah cacat bagi salaf, enggak. Banyak orang bilang, "Oh, salaf nih, salaf apa misalkan." Ya, salaf selalu benar, jangan salahkan salaf. Jangan salahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang salah itu oknum tadi. Kenapa dia tidak sholat? Misalkan gitu. Kenapa dia tidak mengamalkan sunnah? Kenapa dia melakukan maksiat? Kenapa dia masih terjatuh dalam perbuatan hal-hal yang mengotori, yaitu apa? Agamanya misalkan. Itu salahnya oknum tadi, itu orang itu saja. Jangan kita mencela langsung apa? Salafnya. Ya, ini banyak orang salah dalam menilai gitu kan. Jadi yang dicela, yang diolok, yang dihardik itu salafnya. Padahal salaf itu adalah para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, dan itu pemahaman yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan oknum orang. Kalau orang seperti Anda katakan tadi para jemaah sekalian, selaku itu pada ngaku mengikut Nabi, selaku itu pada ngaku mengikuti sunnah Rasulullah sallam, mengikuti salaf, dan itu yang harus. Lagu dalam pengamalan tentu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu adalah lebih baik daripada mukmin yang lemah. Artinya ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Demikian juga salaf, yang mengikut salaf, ada yang kuat, ada yang lemah. Gitu kan? Ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, ini juga menunjukkan juga perhatian seorang ketika sudah belajar ilmu agama, harus perbaiki dirinya. Ya, harus perbaiki dirinya. Ya, jadi jangan sampai hal-hal yang sepele, apalagi dalam muamalah, misalkan ini salaf tapi lisannya tidak dijaga, misalkan gitu. Ini salaf tapi masih senang dengan hal-hal yang riba, misalkan. Ini salaf tapi masih senang dengan perkara-perkara maksiat. Nah, ini sebuah cacat pada diri oknum tersebut, tapi bukan manhaj salaf. Karena manhaj salaf adalah manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, kemudian diwariskan kepada umatnya. Jadi intinya dia bersegera taubat dan istighfar kalaupun dia kurang di situ. Yang penting wadahnya sudah bersih, dia sudah menerima kebenaran, tapi masalah yang kurang, taubat kepada Allah, istighfar, karena tidak ada orang yang sempurna. Wa takhallus minha bil iqla'i anha, dan berusaha untuk membebaskan diri dari kesalahan tersebut dengan melepaskannya. Liyazdadal imanu nuhuwan fi qalbihi, supaya iman itu betul-betul bertambah, tumbuh, berkembang di hatinya. Wa tanzilu alaihi rahmatu wal barakatuh, kemudian dengan sebab itu akan turun padanya rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mengikuti sunnah itu sebuah keberkahan. Ya, mengikuti sunnah itu merupakan anugerah yang paling mahal. Ya, anugerah yang paling mahal. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, wala adri ayyuhuma afdal. Ya, saya tidak tahu mana yang paling afdal antara keduanya. An ja'alani musliman, ya, aku dijadikan sebagai seorang muslim katanya, wa lam yaj'alni haruriyan, dan aku tidak dijadikan sebagai orang yang memiliki pemahaman yang melenceng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemahaman haruri, ya, khawarij dan yang semisal. Ya, jadi laqad an'amani Allahu bi ni'mataini 'azimatain wa la adri ayyuhuma afdal. Aku telah diberikan dua nikmat yang aku tidak bisa bedakan mana yang paling afdal. Apa dua nikmat itu? Dijadikan sebagai seorang muslim dan dijadikan dia sebagai orang yang bermanhaj di atas manhaj yang benar. Jadi nikmat sunnah ini luar biasa. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat Islam. Semua kita di sini muslim, mukmin. Tinggal satu poin lagi, apakah kita sudah menjadi muslim dan mukmin yang betul-betul di atas ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Nah, di sini pentingnya kita mensyukuri nikmat di atas sunnah ini. Karena kita betul-betul dapat mengamalkan keimanan dan keislaman sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian poin yang ke-19, al-amru tasi', an-na'im wal 'izzul haqiqi fi daril baqa. Kata Syekh Abdul Razzaq, ya, menyimpulkan perkataan Imam Muqayyim rahimahullah, ya, bahwasanya kenikmatan dan kejayaan yang sesungguhnya itu hanya ada di kampung yang kekal dan abadi. Kampung apa itu? Kampung akhirat. Ya, darul baqa, kampung akhirat. Jadi nikmat sesungguhnya, kenyamanan, kemerdekaan, kejayaan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kalau di dunia ini tidak ada istilah merdeka, tidak ada istilah apa? Aman, tidak ada istilah jaya yang sebenarnya. Maksudnya yang sesungguhnya tidak ada. Ya.
yang sesungguhnya nanti di akhirat. Karena sejaya-jaya orang pasti tidak luput daripada ujian. Semenang-menang orang pasti ada juga kekalahannya. Sekenyang-kenyang orang pasti dia dihampiri dengan lapar. Dan sekaya-kaya orang pasti juga dia akan jatuh miskin atau ada saja yang kurang. Sehingga nanti kenikmatan yang sesungguhnya di surga kelak atau di kampung akhirat kelak. Itu yang dijelaskan oleh Syekh. Nah, kalau ini yang kita tanamkan, insya Allah kita akan lebih mengedepankan ketaatan daripada maksiat. Karena banyak orang terjatuh dalam maksiat karena ingin merebut sesuatu yang khayal, ya, sesuatu yang masih tidak pasti. Ya, kalaupun dia dapatkan, ya kenikmatan sementara. Nah, itu maksud daripada Syekh kenapa membahas pada kitab ini, termasuk benteng yang menghalangi kita dari berbuat maksiat adalah harus kita tanamkan bahwa kemenangan, nikmat yang sesungguhnya, kejayaan dan lain sebagainya, ya, itu hanya ada di kampung akhirat kelak. Adapun di dunia sekarang ini semua bersifat sementara. Ya, kalaupun Anda mengatakan diri Anda kaya, itu kekayaan sementara. Kalau Anda mengatakan diri Anda sudah jaya kehidupannya, itu jaya sementara. Kalau Anda mengatakan saya sudah kenyang, sudah menikmati berbagai macam menu makanan dan minuman, itu hanya sementara. Masih ada di surga kelak yang kekal dan abadi. Buktinya seenak-enak makanan paling yang masuk hanya 1 atau 2 porsi. Nah, kemudian seenak-enaknya minuman paling yang masuk juga terbatas. Tapi kalau minuman surga luar biasa. Allah sifati dia apa? Ya, minuman surga ini disifati barang siapa yang minum darinya tidak akan pernah apa? Haus selama-lamanya. Antum muter di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, tidak ada minuman yang membuat antum berhenti haus, tidak ada. Tidak ada makanan yang membuat antum berhenti makan sama sekali artinya kenyang, tidak ada. Pasti ada saja apa? Hal yang kurang yang menghampirinya. Sehingga kebaikan yang sesungguhnya hanya di kampung akhirat, ya, kampung al-baqa. Innallaha azza wa jalla khalaqa lil ibadi baqa'an la fana'a ba'daha. Sungguhnya Allah menciptakan bagi hambanya itu kampung yang kekal, tidak akan pernah musnah sesudahnya. Wa izzan la dhalla laha, dan juga kejayaan yang tidak ada kehinaan di dalamnya. Wa ghinan la faqra ma'hu, dan kekayaan yang tidak akan ada kemiskinan lagi. Wa amnan la khaufa ba'dahu, dan rasa aman yang tidak ada rasa takut sama sekali setelahnya. Wa dzalika fi jannatin na'im, semua itu nanti ada di surga, kata Syekh. Surga semuanya nanti, ya, di surga. Makanya saya pernah sampaikan, didatangkan, ada cerita di Sahih Muslim, didatangkan ada penduduk ahlu surga, ya, yang mana dia ini di dunia termasuk orang yang paling nyakit hidupnya, paling melara, paling susah, ya, sebut sudah apa bahasa, pokoknya dia paling susah di dunia ini, paling nyakit. Ternyata dimasukkan ke dalam surga, baru 1 celupan saja dia dimasukkan ke dalam surga ini, lalu ditanya oleh Allah, apa yang kau rasakan? Dia mengatakan, selama ini engkau telah berikan aku nikmat, ya, selama ini engkau telah berikan aku nikmat yang aku tidak pernah merasakan sedikit pun hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat aku susah dan semisalnya. Jadi kenikmatan surga hanya sekejap mata, ya, itu melupakan sekian puluh tahun penderitaan di dunia, luar biasa. Sebaliknya, yuja'u bi ahli nar, katanya, didatangkan ada seorang penduduk neraka. Di dunia apa? Sebaliknya, dia termasuk orang yang paling mewah, apa-apa dia mau dia dapat, apa-apa yang dia inginkan dia terpenuhi, makanan, minuman, kendaraan, tempat tinggal, pokoknya semua sudah. Ternyata apa? Dicelupkan ke dalam neraka, baru 1 kali celupan saja dari siksaan neraka itu dirasakan oleh dia. Ternyata apa? Ya, dia ditanya oleh Allah, apa yang kamu rasakan? Dia mengatakan, selama ini saya tidak pernah mendapatkan kenikmatan, selama ini saya tidak pernah merasakan, ya, suatu kenyamanan, katanya, terlupakan semua yang nikmat-nikmat di dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa kenikmatan dunia ini sementara. Ya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, kelak memasukkan kita ke dalam surganya bersama keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kisahkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana ucapan orang-orang penduduk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan, dan mereka penduduk surga mengatakan segala puji bagi Allah tatkala mereka dimasukkan surga, ya, yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan.
Inna rabbana laghafurun syakur, sungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun lagi Maha memberikan terima kasih kepada sebagai Tuhan yang memberikan yaitu pemberian yang sepadan terhadap perbuatan hambanya, syakur ya. Kemudian alladzi ahallana daral muqawamata min fadlihi, yang mana Allah telah memasukkan kami ke dalam kampung yang kekal ya, min fadli, dengan sebab fadilahnya atau karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughubun, yang mana kami tidak ditimpa oleh sesuatu yang menyakitkan dan tidak pula ditimpa oleh sesuatu yang dapat meletihkan kami di dalamnya. Artinya nikmat surga ini betul-betul menghilangkan segala kesukaran, segala kesulitan dan lain sebagainya dalam kehidupan dunia ini. Makanya orang-orang mengatakan ar-rahatu fil jannah, istirahat itu nanti di surga. Kalau dunia itu tidak ada istirahat, dalam arti kita harus bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan segala sesuatunya ya. Adapun istirahat nanti insyaallah di surga. Kita berharap ya untuk mendapatkan kenyamanan istirahat itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah azza wa jalla imtahanahu fi hadhihi ad-dar bi muta'in faniyah. Akan tapi itulah kehidupan Allah azza wa jalla menguji kita di kampung ini, di dunia ini, dengan berbagai macam perbendaharaan yang menipu atau yang panah, waladzatin munaghasah, dan kelezatan-kelezatan yang gampang hilang, wa mulkin zail, dan juga kerajaan ataupun tahta kedudukan yang punah atau yang pudar. Fa in huwa sabara anha, kalau dia bersabar, wajtanaba ma haramallahu alaihi, dan dia menjauhi segala apa yang Allah haramkan atasnya, aqabahullahu bin na'imil haqiqi, maka Allah pasti akan ganti dia, Allah akan tukar dia kelak ya, Allah akan berikan penggantinya dengan nikmat yang sesungguhnya, wal ladzati ad-daimah, dan kelezatan yang berkesinambungan fil akhirah, di akhirat kelak. Jadi segala kesulitan di dunia sekarang kita sabar. Yang penting kita berusaha untuk terus bertakwa kepada Allah, jauhi larangan. Jangan sampai karena ujian sedikit kita bermaksiat. Jangan sampai karena kesulitan hidup sedikit kita langgar larangan-larangan Allah demi kita terbebas dari ini. Ikhwan fillah azakumullah, antum ya, kita semua mau kita bebas dari segala ujian itu tidak mungkin, mustahil. Selama kita masih hidup di dunia pasti ada ujiannya. Kemudian kesulitan-kesulitan hidup ketika antum bermaksiat pun tidak akan menambah rezeki kita. Ya, ketika kita diuji dengan kesulitan hidup, kesulitan dalam penghasilan, kesulitan dalam biaya hidup kita sehari-hari atau apa yang lainnya, dengan maksiat itu tidak akan menambah rezeki kita. Ya, itu hanya perasaan kita saja. Itu hanya godaan syaitan, waswas syaitan. Orang tidak ikhlas, orang tidak peduli dengan agamanya. Ya, orang yang hanya menyibukkan dirinya dengan dunia, lupa dengan agama, dengan was-was yang ada di hatinya dia akan lebih mudah kaya dengan itu enggak mungkin, mustahil. Ya, jadi karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kehidupan itu sudah diatur oleh Allah. Bukankah kita sudah mendengar hadis tentang ya bahwasanya Allah mengutus malaikat ke janin ataupun ke rahim ibunya seorang janin tersebut, lalu ditiupkan ruhnya, lalu dicatat ajalnya, dicatat rezekinya, dicatat tentang kehidupannya, dia termasuk orang bahagia atau orang nyakit, semua udah ada. Maka oleh karena itu, nazakumullah, jangan sampai kemaksiatan ini hanya semata-mata memberikan syubhat bagi kita atau memberikan was-was bagi kita akan membuat kita kaya, tidak. Ya, antum mau maksiat, antum mau tidak maksiat, rezeki antum sudah segitu. Maka lebih bagus antum ikhtiarkan dengan kebaikan dan kita akan mendapatkan rezeki kita, daripada kita bermaksiat ternyata kita akan dapat juga segitu-segitu saja sesuai dengan takdir Allah dalam urusan rezeki. Karena rezeki kita tidak tahu, ini perkara gaib ya, ini rahasia Allah. Maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan fa'ajmilu fit talab, maka perbaiki kalian dalam mencari rezeki. Jadi cari dengan cara yang baik. Demikian juga ya, perkara-perkara yang haram jangan sampai mewaswasi kita. Dengan ini kita akan lebih mudah dapat harta atau yang lainnya, tidak. Itu waswas syaitan. Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bahagia dia akan berada di surga dan kekal di dalamnya. Ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, selama ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ata'an ghairu majzud, pemberian yang tidak pernah akan habis. Fal abdul mu'min idza istahdara fi nafsihi hadzal na'im, seorang mukmin apabila menghadirkan dirinya ya dalam perkara ini, nikmat yang sangat tetap bagi dia,
wa alima anna ladatal ma'siyah za'ilah sababul hirmani fi hadhil maqamat al-aliyah, dan dia mengetahui bahwa kelezatan maksiat yang ternyata membuat hilang, ya, kelezatan maksiat yang membuat hilang keberkahan ataupun kebaikan darinya, maka tentu dia akan jahada nafsahu ala muqawamatiha, dia akan berusaha untuk menyingkirkannya, wajtinabiha, dan menjauhinya, liyanala alhana'ata, supaya dia mendapatkan kehidupan yang nyaman, wassa'adah, kebahagiaan ad-daimah yang berkesinambungan. Intinya, orang kalau tahu dirinya akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki kelak, dia tidak akan rakus dengan nikmat dunia ini. Dia tidak akan mau cemplungkan dirinya untuk gara-gara mendapatkan nikmat dunia yang sesaat lalu mengorbankan nikmat yang sebenarnya kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Ini maksudnya Syekh ketika membahas tentang ini supaya kita lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita terpedaya, yang penting sekarang di dunia saya puas, yang penting saya dapat, yang penting, ternyata itu hanya sesaat. Padahal yang sesungguhnya besok di akhirat. Kita ingin kaya, nanti kaya di akhirat. Kita ingin tempat tinggal yang nikmat, nanti tempat tinggal yang nikmat di akhirat. Kita ingin memakan makanan yang paling nikmat, nanti di akhirat yang paling nikmat. Semua kita harus arahkan jiwa kita ke sana, pikiran kita ke sana. Ya, namun bukan berarti kita salah paham di sini menghalangi kita untuk bisa menikmati sesuatu yang bisa dinikmati, enggak. Silakan orang bisa menikmati dunia yang ada, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sifatnya umum juga, wabtaghi fi ma ataqallah ad-darul akhirah, cari oleh kalian apa yang Allah berikan terhadap kalian dari perkara akhirat ini, ya, kebaikan-kebaikan akhirat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa, hanya sekedar jangan lupa bagian kamu juga di dunia. Kita butuh yang namanya istirahat enak, kita butuh juga makan yang nyaman bagi badan kita juga butuh tempat tinggal yang nyaman buat kita butuh juga melampiaskan nafsu kita, syahwat kita yang Allah berikan secara halal. Semua kita butuh, ya. Akan tetapi ingat, itu hanya sementara. Jangan sampai itu yang menjadi tujuan utama, lalu kita lupakan tujuan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah taala alam. Satu lagi pembahasan kita lanjutkan ba'da adzan insyaallah, karena sudah adzan. Ini akhir daripada pembahasan. Allah taala alam bissawab. Silakan adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Poin yang terakhir dari kitab ini, Syekh membawakan perkara yang ke-20, Al-amrul ishrun wa akhiru hadhihi al-bawa'is al-mubarakah wa huwa jihadun nafsi wa takhallusu min awaidis su'i, yaitu memerangi jiwa ini, memerangi hawa nafsu ini, dan membersihkan dia dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, jadi ada orang bermaksiat kadang-kadang karena terbawa kebiasaan. Ya, terbawa Kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan tempat, kebiasaan berteman, kebiasaan permainan. Itu kadang-kadang tidak disadari, itu ternyata berefek kepada mudahnya dia bermaksiat. Maka saya mengatakan kalau ingin aman, bentengi diri dengan ini. Apa itu? Perangi hawa nafsu. Kemudian bebaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kalau abdu idza tuliya bi ma'siyatin minal ma'asi wa atada ala fi'liha, seorang hamba ketika diuji dengan maksiat dan dia membiasakan melakukannya, fa alaihi an yabdula kamila wus'ihi wa taqatihi li tarki hadzal i'tiyad as-sayyi, maka wajib baginya, kata Syekh, berusaha semaksimal mungkin mengerahkan kemampuan dan tenaganya untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu. Wa anfa'u ma yaf'aluhu lidzalika ba'da al-isti'anah billahi an yatakhallasu min al-asbab al-mu'addiyah li hadhihi al-ma'siyah. Dan setelah memohon pertolongan kepada Allah, yang paling pas, paling jitu bagi dia, tinggalkan sebab-sebab yang mengantarkan kepada maksiat. Apa itu sebab-sebab itu? Syekh memperincikan, fa in kana taqa'u ma'rifqatis su'in fal wajib mufaraqatuhum. Kalau ternyata pendorong dia berbuat maksiat itu karena dorongan teman yang jelek, maka jangan berteman sama dia. Ya kan? Ini ada orang enggak mau dia aman dari maksiat, tapi dia bermaksiat biasanya diajak sama temannya itu, tapi masih dia berteman sama dia. Ya, maka enggak bisa dia aman dari maksiat, pasti akan ulang lagi maksiat itu. Akan terjadi lagi. Ini pertama.
Wa in kana tahsulul ma'siyatu inda istikhdami syai'in min al-ajzihati al-hadisah takhallasa minha. Kalau ternyata maksiat itu yang mendopang atau yang mendorong dia, yang menopang dia karena sebab menggunakan sesuatu dari alat-alat modern. Ya kalau zaman kita mungkin bisa jadi HP, walaupun HP tidak umum. Tidak umum orang langsung dikatakan maksiat dengan HP, enggak. Ada orang-orang baik menggunakan HP, tapi ada orang tertentu kalau dia merasa kalau saya pegang HP itu wajib saya maksiat sudah. Misalkan kalau saya pegang alat ini wajib saya terjatuh dalam maksiat, enggak usah pakai dia. Ya, itu cara yang paling jitu kata Syekh. Takhallasu anha atau takhallasu minha, bebaskan diri dari ini. Ya. Kemudian termasuk juga di sini ajhizatil hadisah, permainan-permainan. Kalau dengan main sepak bola ternyata membuat dia tidak jadi sholat, tidak usah main sepak bola. Kalau dengan bermain apalah namanya permainan tertentu, misalkan dengan sebab itu kok ternyata dia harus bermaksiat, ya misalkan dia harus kena judinya di situ, kena hal-hal yang haram misalkan, ya tidak usah lakukan itu. Ya, itu cara yang paling aman kata Syekh. Ketiga, wa in kanatil ma'siyatu tatakarrar minhu fi ardin khassah kharaja minha wa ghadaraha. Kalau ternyata pendorong maksiatnya itu dan itu membuat dia berulang-ulang karena sebab tempat, karena sebab daerah tertentu katanya, ya sudah keluar dari tempat itu, ya tinggalkan tempat itu katanya. Kharaja minha wa ghadaraha. Ini orang ndak sudah tahu dirinya lamun wah bekerja kami tahu sakno misalkan pasti kena maksiat, lagu idemen datang itu. Ya, sudah tahu dirinya akan bermaksiat. Kalau sudah ketemu sama itu, kalau sudah menggunakan alat ini, kalau sudah berada di tempat itu, tapi dia masih disenangi tempat-tempat itu daripada dia ya mendatangi hal-hal yang baik misalkan. Nah, ini pentingnya harus kita ada upaya untuk melepaskan diri dari pendorong-pendorong ataupun penopang-penopang orang berbuat maksiat. Tadi contohkan 3 oleh Syekh. Teman, tempat, sama apa? Ya, sama alat-alat yang menjerumuskan orang pada kemaksiatan. Kemudian ditutup oleh Syekh dengan sebuah kisah, wa yadullu lidzalika qissatur rajuli alladzi qatala mi'ata nafsin. Dan bisa kita petik pelajaran dalam hal ini katanya kisah orang yang membunuh 100 nyawa. Wa dhahaba ila alim minal ulama, ternyata ceritanya itu dia pergi kepada orang alim. Ini pembunuh ini pergi kepada orang alim, mau taubat. Wa sa'alahu allahu taubatun, ya dia bertanya apakah masih bisa saya bertobat katanya. Faqala lahu, tapi dikatakan kepada dia, kalau hadis lengkapnya adalah dia pergi kepada orang ahli abid dulu, ya ahli ibadah. Tatkala dia sudah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat? Lalu ahli ibadah itu yang tidak memiliki ilmu, dia mengatakan, kalau model kamu sudah tidak ada taubat lagi, sudah 99 nyawa kamu bunuh katanya. Bagaimana mungkin kamu bisa diterima taubatmu? Akhirnya digenapkan 100 habis, ya 100 dan dia bunuh orang. Lalu dia pergi kepada orang alim. Ini lebihnya orang alim itu pasti punya ilmu dia. Dia tidak ngawur dalam berfatwa. Dia bertanya, apakah ada taubat bagi saya? Orang alim itu mengatakan, na'am, iya katanya. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalangimu dari taubat? Tidak ada. Pintu taubat itu luas. Pintu maghfirah Allah itu adalah terbuka. Tapi dengan catatan kata dia, intolik ila ardi kada wa kada. Dengan catatan kamu harus tinggalkan tempatmu itu. Karena si alim ini tahu keadaan orang ini. Setelah diceritakan saya dari ini, saya berasal dari ini, orang ditanya itu ternyata orang alim, tahu dia. Oh, memang daerah itu terkenal. Ya, daerahnya banyak orang maksiat. Terkenal kampung itu banyak orang narkoba di sana misalkan. Terkenal daerah itu banyak orang pengedar ya ganja dan semisalnya. Ya, cara yang terbaik hijrah. Ya, hijrahnya tinggal ke tempat yang lain lagi yang lebih aman dulu untuk mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan sunnah dulu, ya. Walaupun satu saat kita akan kembali ketika mereka sudah apa? Mungkin untuk kita dakwahkan atau mungkin untuk kita ingatkan atau mungkin mereka bertaubat. Nah itu, tinggalkan dia. Kita kos mungkin di tempat yang lain, kita cari kontrakan demi menyelamatkan agama kita. Kalau memang kondisinya sampai seperti itu, di narak tadah tuh jaga agama, wah, kecuali subul. Jangan pertahankan diri kita. Ya, jangan pertahankan diri kita di atas hal tersebut. Dan sekarang bukan suatu yang aib orang ketika meninggalkan kampungnya, ketika mencari tempat lain demi agama ya. Kita berbicara demi agama, bukan hal yang lain. Ya, kalau memang sampai kondisi yang sangat ekstrim seperti itu, tidak bisa ibadah, tidak bisa menjaga iman, tidak bisa menjaga ya Islamnya, tinggalkan saja. Ya.
Bahkan ulama mengatakan bisa jadi wajib kalau sampai nanti dia terjerumus kepada kekafiran, wajib dah hijrah, tinggalkan. Kemudian fa inna biha unasan ya'buduna Allah, karena tempat yang kamu pergi itu nanti di sana orang-orang semua ahli ibadah. Fa'budillah ma'hum, ikut kamu beribadah bersama mereka. Ya, sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, dan jangan pernah kembali ke kampungmu. Ya, fa innaha ardus su'in, karena kampungmu atau daerahmu adalah daerah yang banyak kerusakannya. Ini fatwanya orang alim secara umum, ya, namun bukan berarti kita menganjurkan setiap orang keluar dari kampungnya begitu saja, tidak. Tapi tentu harus melihat apakah sudah sampai pada taraf seperti ini, membunuh sampai 100 orang, ya, karena memang kehidupannya hidup sama orang-orang tidak benar, sehingga sampai mendorong dia membunuh membunuh orang. Ya mungkin kita tidak bisa bayangkan seperti apa keadaan kampungnya sampai dia ini membunuh 100 orang. Ngeri kan? Ya, ngeri sekali, kita tidak tahu. Ya. Baik. Kemudian Syekh menutup dengan perkataan Ibnu Hajar, qala Hafidz Ibnu Hajar fi isyaratan ila anna at-ta'iba yanbaghi lahu farqatul ahwal. Maka di dalamnya wajib bagi orang yang bertaubat untuk meninggalkan keadaan-keadaan allati tadaha fi zamanil ma'siyah, yang biasa dilakukan dalam tempat-tempat maksiat, wa tahawul minha kulliha, dan berpindah darinya ke tempat yang lebih baik. Baik, demikian para ikhwan azakumullah, ya, poin yang bisa dibaca dari kitab Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Mudah-mudahan 20 kiat ini bisa mendorong kita untuk tetap terjaga diri kita dari terjatuh dalam perbuatan maksiat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, atas segala kekurangan dan salah dalam bahasa dan semisalnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh di sini memberikan taufik dan manfaat bagi kita untuk kita bisa senantiasa menekuni ketaatan dan berlindung dari kemaksiatan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.